Halo, assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik ini Pak. Cuma agak pilek Alhamdulillah. sedikit Pak. Gimana? Agak pilek sedikit Agak karena pilek cuacanya sedikit. kan sedang tidak menentu ini Pak Eko. Iya, memang ini kan pancaroba ya, jadi peralihan. Ya, harus pinter-pinter jaga kondisi tubuh sih. Multivitamin Pak, Betul biar Pak. biar lebih fit lagi. Ya, nggih. Lama nggak ketemu ini Pak. Terakhir kita ketemu tanggal berapa? 14 September kayaknya ya di sorry, di Ya Pak. Lokakarya. Di Lokakarya yang terakhir Udah lama Lokakarya ya. 3 kemarin ya Pak ya. Oke, Mm-mm. semoga nanti disegerakan untuk bisa ketemu lagi. Biar Oke, bisa siap lebih Pak. enak ngobrolnya, Oke. sharing-sharing. Oke, kira-kira hari ini siang ini mau ngomongin apa ini Pak? Ini Pak, saya mau curhat mengenai masalah yang saya hadapi sekarang Pak Eko. Jadi sekarang itu saya kesulitan dalam membagi waktu Pak, karena tugasnya menumpuk. Ada tugas A, tugas B, tugas C, dan itu deadline-nya, due date-nya itu hampir berbarengan Pak. Jadi itu saya bingung mau menyelesaikan yang mana ini. Oke, jadi Pak Bagus pengen mengobrol atau mengobrolkan tentang pembagian waktu yang kurang bisa pas karena tugasnya menumpuk gitu nggih saat Ya, ini. betul Pak Eko. Oke. Nah, tujuannya apa kira-kira nanti dari percakapan ini kita kita ambil tujuan apa nanti untuk ke depannya? Nah, tujuannya dari percakapan ini saya ingin menemukan ini Pak, solusi mengenai masalah saya, biar saya nantinya bisa membagi waktu dengan efektif, terus semua apa namanya pekerjaan saya bisa selesai tepat waktu dan Oke. juga maksimal Pak. Ngeten. Oke. Jadi tujuannya biar nanti bisa lebih efektif kinerjanya, terus kemudian pekerjaan yang dibebankan kepada jenengan itu bisa selesai tepat waktu, ngaten nggih. Oke, tapi Oke, betul tapi Pak. ini perlu saya garis bawahi ini Pak Bagus bahwa nanti kalau dalam sesi coaching ini jadi solusi bukan dari saya nggih, jadi dari Anda sendiri. Nanti solusi-solusinya apa, opsinya nanti kita eh, bicarakan bersama. Gitu nggih. Oke. Baik Pak Eko, siap. Oke. Nah ini tapi ini Pak satu lagi untuk waktu kayaknya kita hanya punya waktu sekitar 15 menit. Mudah-mudahan cukup ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah cukup Pak. Oke, silakan monggo apa yang perlu dibicarakan silakan disampaikan Pak Bagus. Nah itu tadi Pak, yang pertama masalah saya Pak, mengenai masalah saya atau Hmm. hambatan yang saya hadapi saat ini. Jadi kan saya ini ditugasi untuk menyelesaikan ini Pak, pelaporan nilai PHB kepada orang tua siswa. Jadi menghandle 3 kelas, 3 jenjang Pak, dari kelas 10, 11 dan 12. Nah ini progresnya masih sedikit Pak, jadi belum terselesaikan padahal itu batas waktunya hari Senin nanti. Nah terus yang kedua saya juga harus membuat laporan pelaksanaan P5. Oke. Ini due date-nya minggu depan juga, tapi apa namanya lebih lebih dulu yang pelaporan tugas Pak. Kalau maaf, pelaporan nilai. Kalau Oh iya. pelaporan nilai kan hari Senin. Nah kalau untuk P5 itu insya Allah minggu depan hari Jumat. Nah terus ada juga Pak, yakni saya kan ya sebagai guru tugas pokoknya harus mengajar. Ini saya kan juga butuh waktu untuk membuat media pembelajaran, menyiapkan sumber pembelajaran, ya, intinya membuat perangkat Pak, Oke. administrasi. Nah gitu Pak Eko, saya ini bingung, kurang bisa membagi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk ini Pak, dalam waktu yang relatif dekat. Oke. Jadi eh, saya simpulkan Pak Bagus dalam dua minggu ke depan ini tugasnya sangat banyak. Pertama ada deadline untuk laporan hasil belajar ke orang tua gitu nggih yang Ya, deadline-nya hari Senin gitu oke. ya. Kemudian Ya Pak. ada laporan pelaksanaan P5 yang juga hari Jumat minggu depan. Kemudian satu lagi adalah eh, dituntut untuk membuat administrasi perangkat pembelajaran yang harus segera diselesaikan. Ngaten nggih? Oke, Betul Pak. jadi dari cerita Pak Bagus ini saya pengen pengen tahu ini kira-kira kalau misalkan kita ini kan berarti kan Pak Bagus lagi sesi sibuk seperti itu ya. Nah, Iya Pak. kita buat apa namanya skala aja, skala dari 1 sampai 10 tingkat kesibukan Pak Bagus dalam minggu ini karena tiga tiga hal tadi, tiga beban tugas tadi, tiga kewajiban tadi yang harus dipenuhi itu kira-kira di level berapa Pak? Kalau menurut Pak Bagus.
Alasannya tingkat apa? sibuknya ya Pak ya. Tingkat Mm. sibuknya mungkin di level 8 Pak. 8. Alasannya Tapi kenapa? kalau Mm. alasannya yaitu tadi karena saya merasa itu saya tidak bisa membagi waktu Pak. Kurang bisa membagi waktu. Kurang bisa membagi Sekarang waktu. bingung, tertekan juga sih Pak. Mm. Melihat pekerjaan yang banyak itu bingung. Ini yang mana dulu yang harus kerjakan itu Pak. Terus juga apa namanya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah juga mengenai keluarga. Nah itu wah campur aduk Pak Eko rasanya. Oke, saya bisa memahami itu. Mungkin yang Iya. awal-awal di pembelajaran mungkin kebanyakan guru memang lagi sibuk-sibuknya Pak Anggi. Oke, Hmm. sekarang kira-kira dari ketiga tadi, coba Pak Bagus uraikan. Saya pengen tahu dari ketiga tadi yang menurut Pak Bagus, pendapat Pak Bagus paling urgent, kira-kira yang harus diselesaikan yang mana, kemudian alasannya apa, terus bagaimana caranya. Atau mungkin untuk lebih bersingkat gini aja dah, maksudnya dari ketiga itu tadi, yang mana yang menurut Pak Bagus menjadi prioritas utama? Yang kalau dilihat dari deadline-nya ya Pak, atau Oke, waktu pengumpulannya itu yang itu tadi Pak, pelaporan nilai PHB ke orang tua. Nah itu kan untuk hari Senin ke depan kurang lebih oke, ini hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, oke, Minggu, Senin kurang lebih empat hari lagi Pak. Dan oke. itu dan itu kalau menurut saya harus diselesaikan Mm-mm. nanti kan Senin tinggal membagikan. Itu yang paling urgent Pak menurut saya. Oke, Oke. itu yang paling urgent. Terus Mm-mm. yang kedua ya niku pelaporan P5 yang juditnya hari Jumat itu juga lumayan banyak sekali Pak yang harus dikerjakan. Nah, serta yang ketiga yang menjadi prioritas ketiga mungkin kalau menurut saya adalah membuat model pembelajaran membuat media pembelajaran Pak. Sebenarnya sudah saya siapkan ini, tetapi saya Oke, kurang mantap aja Pak. Jadi mau saya tambahi, mau saya sempurnakan itu untuk yang media pembelajaran. oke. Nah, itu Pak Eko. Oke, jadi yang pertama paling urgent, paling mendesak ya menurut Pak Bagus adalah tadi pelaporan hasil belajar kepada orang tua, siswa atau wali murid gitu nggih. Iya, Oke, oke. nah uh, kalau menurut Pak Bagus, mungkin Pak Bagus punya pandangan untuk menyelesaikan, untuk menargetkan ketiganya selesai atau mungkin sesuai waktu atau mungkin biar tidak lewat batas itu kira-kira ada solusi apa dari Pak Bagus? Ada yang planningnya apa kira-kira untuk menyelesaikan itu? Bagaimana caranya? Mungkin agar lebih fokus dalam penyelesaian semua tugas ya Pak. Saya mungkin bisa membuat catatan mengenai skala prioritas tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, terus membuat apa namanya reng-rengan kegiatannya itu apa saja, apa yang harus saya lakukan. Itu mungkin bisa saya tulis di dalam catatan saya Pak. Misalnya hari ini jam segini saya mengerjakan ini, terus besok saya mengerjakan ini. Mungkin bisa membuat catatan skala prioritas seperti itu Pak. Jadi Oke, yang paling yang didahulukan gitu. oke, berarti menurut Pak Bagus untuk bisa menyelesaikan ketiganya itu berarti Pak Bagus harus membuat skala prioritas gitu nggih? Oke, Iya Pak. skala prioritas. Nah, tadi kan Pak Bagus sudah menyimpulkan skala prioritas yang utama adalah tadi tentang pelaporan hasil belajar kepada orang tua nggih. Oke. Saya Iya. pengen tahu ini dari yang sudah terlaksana, kira-kira progresnya sudah, persentasenya sudah berapa persen, Pak? Persentasenya yang itu ya Pak, yang pelaporan nilai ke Nggih, orang tua itu nggih. nggih, nggih. Itu progresnya kalau sampai hari ini sekitar 30-40% Pak. 30 sampai Jadi masih 40 banyak persen. yang ya masih banyak yang belum dikerjakan. Oke, berarti Belum sampai masih setengah. ada, masih ada sisanya 60% nih yang belum nih. Ya sekitar 60-70% Pak yang belum. Oke, 60%. Jadi masih kurang dari separuh nih. Iya, betul. Kira-kira kalau misalkan apa namanya, Pak Bagus optimis atau tidak ketika harus selesai sebelum hari Senin? Insya Allah optimis Pak. Bisa. Optimis nih. Oke. Ya. Nanti skala prioritas. Nah, untuk berarti kan ini yang skala prioritas utama adalah mengerjakan tadi lah pelaporan hasil belajar ke siswa atau ke orang tua, sorry mohon maaf. Apa yang Ya. akan Bapak lakukan untuk langkah awal apa yang akan Bapak lakukan mungkin
untuk membuat skala prioritas, saya sudah membuat skala prioritas, terus kemudian yang ingin dikerjakan itu apa kira-kira? Yang pengen dikerjakan yaitu Pak, kalau apa namanya, langkah-langkah untuk pelaporan nilai apa siswa ke orang tua itu kan saya harus menganalisis satu-satu nilai-nilai yang dilaporkan oleh Bapak Ibu guru mapel. Nah, terus kemudian saya menggabungkannya dalam Excel. Nah, terus yang ketiga setelah tergabung itu nanti kan ada nilai per anak Pak. Nah, nilai per anaknya itu nanti saya kirim melalui email. Oke. Kapan Pak? Oke. Oke. Kapan kira-kira akan segera direalisasi untuk mempercepat progresnya itu Pak? Kira-kira setelah ini Pak nanti dikerjakan, insya Allah. Nanti Langsung. dikerjakan. Ya. Oke. Kalau dalam kebiasaan Pak Bagus keseharian itu ya, bagaimana kira-kira Bapak cara menyelesaikan tugas itu, waktu yang ideal untuk Pak Bagus biasanya seperti apa, kapan, terus kemudian di saat apa kira-kira? Ya, kalau waktu ideal saya itu sebenarnya Pak, kalau saya fokus ya, waktu yang membuat saya paling fokus itu di malam hari Pak. Jadi setelah Isya Pak, sekitar jam 8 sampai jam 12. Misalnya, kadang juga sampai jam 1. Itu kalau saya apa namanya mengerjakan tugas di jam-jam tersebut. Karena menurut saya jam tersebut itu saya lebih bisa fokus Pak. Nah kan beda-beda Pak, ada yang pagi lebih fokus. Kalau saya itu malam lebih fokus gitu. Kalau saya kerjakan di sekolah itu malah tidak ideal Pak kalau menurut saya. Karena kalau mengerjakan di sekolah, di kantor itu pasti banyak hambatan, ada diajak ngobrol Bapak Ibu guru, terus ada siswa yang tanya ke kantor dan lain-lain. Nah kalau pengen fokus, benar-benar fokus itu saya lebih memilih di waktu malam hari Pak untuk mengerjakan. Itu Pak. Oke, berarti fokusnya di malam hari ya. Oke, berarti tadi dari pembicaraan Pak Bagus yang akan dilaksanakan adalah membuat skala prioritas tentang apa namanya, tentang pelaporan hasil belajar kepada orang tua, dan itu nanti akan mulai dilaksanakan mulai hari ini gitu nggih? Ya insya Allah Pak, mulai hari ini nanti. Semangat Pak Bagus. Terus nanti apa namanya, dan biasanya karena Pak Bagus itu fokusnya itu malam, berarti akan mulai dilaksanakan nanti malam nggih? Iya, gitu betul ya. Pak. Oke. Nah, apa namanya, mulai nanti malam nih, berarti masih yang progresnya 60% bisa 100% kira-kira Pak Bagus bisa nggak? Insya Allah bisa Pak Eko. Insya Allah bisa. Iya, bisa. Oke. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Tadi sudah jelas Pak Bagus seperti itu caranya untuk solusinya, jadi membuat skala prioritas bagus sekali. Kemudian nanti akan mulai dilaksanakan. Kita coba pas ketemu di lain kesempatan kita review lagi coba seperti apa, apakah progresnya sudah sesuai nanti hasilnya atau bagaimana. Gitu Pak Angge? Ya Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Bagus? Sudah Pak Eko? Cukup. Oke. Oke, kalau begitu mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga segera mungkin ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat seperti saat ini, atau mungkin lewat daring atau mungkin lewat luring juga bisa. Terima kasih Pak Bagus sudah menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi setelah di coaching saya menjadi lebih semangat ini Pak. Ternyata saya dapat menemukan solusi berdasarkan saya sendiri, tetapi dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari Pak Eko. Menurut saya tadi apa yang dilontarkan oleh Pak Eko, pertanyaan-pertanyaan Pak Eko itu sudah sangat bagus untuk menggali apa yang menggali potensi saya, kekuatan saya, agar saya bisa menemukan solusi atas masalah saya. Nah, kalau menurut saya sudah bagus sekali Pak Eko. Itu menggali dari saya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Pak Bagus? Yang diperbaiki insya Allah tidak ada Pak, sudah bagus. Tirtanya juga tadi udah sesuai alur, luar biasa. Padahal jujur sebenarnya tadi itu malah saya jujur aja lebih rileks kemarin. Nggak tahu ini
kok kesannya kok kayaknya mungkin ada embel-embel apa namanya ya, apa sesi praktek, jadi Praktek mungkin gitu ya, ada Pak, ya? ada pressure-nya Degan ya. sedikit lah gitu loh. Ada pressure-nya, jadi tidak kurang kurang malah, kalau Iya. menurut saya malah kurang maksimal, malah saya lebih lebih apa lebih lebih mantep yang kemarin kalau saya secara pribadi gitu sih. Hmm. Dan Tapi menurut saya bagus kok, Pak. ya, terkesan mungkin Bagus, agak bagus. terlalu kaku atau bagaimana. Enggak sih, nek aku santai kok, Pak. Santai tadi Pak Eko santai banget. Kalau Enggak. mengenai kita refleksi dari awal, dari misalkan contoh dari kehadiran penuh gimana? Apakah saya sudah mengoptimalkan presence itu untuk dari Sudah Pak si ya. coachnya? Kalau saya lihat apa dari gestur Pak Eko, terus apa namanya, tadi Pak Eko dapat merangkum, terus menjelaskan rangkumannya tadi, nek menurut saya Pak Eko sudah berhasil menerapkan kehadiran penuh Pak atau presence. Jadi pertanyaan berbobot, apakah sesuai dengan substansinya atau melenceng dari pembicaraan? Wah, Boten sesuai, sip. Sudah sesuai pertanyaannya Pak. oke. Terima kasih. Terus dari apalagi berarti terakhir pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Terus satu lagi mendengarkan aktifnya gimana Pak? Apakah sudah sesuai dengan Sesuai Pak, Pak oke, Bagus? oke. Ya namanya juga ini proses kita kan proses sama-sama belajar nih. Yang namanya belajar kan Oh ya, apa namanya tidak mungkin langsung hasilnya bisa sempurna ya. sempurna gitu. Yang penting kita berproses untuk menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Baik, betul Pak. Belajar. Kalau ada hal-hal yang kurang maksimal ya itu apa namanya manusiawi dan itu sangat-sangat wajar. Oke. Namanya proses kan gitu. Ya, terima kasih Pak Bagus sudah jadi rekan Pak Eko. rekan yang apa ya yang istilahnya sangat-sangat baik sekali dalam kita belajar bersama ya, dan terus kemudian komunikasinya juga Pak Bagus, saya suka dengan cara komunikasinya Pak Bagus. Terima kasih. Semoga kedepannya intinya ilmu ini kita bisa terapkan lagi untuk Oke, amin Pak. diterapkan, diaplikasikan di sekolah dengan rekan guru atau mungkin dengan siswa. Oke.